Kami bersyukur ya Bapa, pada kesempatan ini Engkau memberkati kami dalam persekutuan hari ini. Kami datang rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, maka berkati kami, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertabur dengan baik di hidup kami, menjadi tanah yang subur dan memberi pertumbuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang mendasari kebaktian sektor kita pada hari ini terdapat dalam Amsal 21 ayat 20 dan Lukas 14 ayat 28 sampai 30 sesuai terjemahan baru edisi kedua, berbunyi demikian. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Lukas 14. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Sesuai dengan topik yang diberikan kepada kami Bapak Ibu, budaya frugal living, ini yang akan menjadi perenungan kita bersama. Saya mau memulai dari sebuah kisah. Ada sebuah keluarga, jadi mereka memiliki sebuah kebiasaan unik. Kebiasaan unik karena si ibu atau si istri itu wanita sosialita. Jadi kalau sosialita itu kan dikit-dikit upload. Jadi orang cepat melihat, mengetahui tentang apa yang terjadi pada mereka. Nah, setelah dipelajari, ditelusuri, ada satu kebiasaan yang unik dari mereka. Jadi setelah diperhatikan itu, biasanya kalau awal bulan itu mereka akan selalu mengupload foto di media sosial ketika sedang makan di sebuah restoran mewah. Ya, mungkin baru-baru gajian lah ya, Bapak Ibu. Jadi mereka upload foto di sebuah restoran mewah dengan caption, "Terima kasih Tuhan, semua karena berkat." Nah, di minggu berikutnya juga dengan kebiasaan yang sama, mungkin ini menjadi tradisi bagi mereka kali. Jadi di minggu yang berikutnya tetap, yang namanya juga ibu sosialita kan begitu. Foto upload dengan caption, indahnya bersama keluarga. Tapi sudah dalam tempat yang berbeda. Kalau tadi itu dalam restoran yang mewah, ini sudah di kampung kecil lah dulu kita katakan. Ini sudah di kampung kecil. Nah, di minggu yang ketiga tetap dalam tradisi itu upload foto dan di upload dengan caption lagi malas masak. Tapi di belakangnya itu mie gacoan. Nah, di minggu yang keempat, ya akhir-akhir bulan lah, tetap budaya atau tradisi itu masih tetap berlanjut. Mereka upload foto dengan caption, bahagia itu sederhana, tetapi dengan background dapur rumah.
restoran mewah, kampung kecil, mie gacoan, minggu terakhir di rumah. Walaupun captionnya menarik sih, semua karena Tuhan, indahnya bersama keluarga, yang terakhir bahagia itu sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah realita yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tidak ada yang salah sesungguhnya dengan keadaan ataupun dengan kebiasaan yang demikian. Tapi terkadang ini menjadi, ya bisa kita katakan, suatu style yang kurang baik juga. Mengapa saya katakan begitu? Karena banyak yang tidak memahami tentang keadaan mereka. Maaf kata, ketika seseorang itu sudah berkecukupan atau berkelimpahan, ya tidak ada masalah dalam hal yang begituan, kan begitu. Tetapi kalau hidupnya seperti kita ini, ya bukankah itu menjadi suatu yang bahaya? Padahal intinya toh sama-sama makan. Toh sama-sama untuk memenuhi rasa lapar dalam tubuh kita. Topik kita atau tema kita, Bapak Ibu, berbicara tentang frugal living. Apa itu frugal living? Ini adalah gaya hidup yang menekankan pada pengelolaan keuangan secara bijaksana dan efisien. Jadi pengelolaan keuangan yang secara bijaksana dan efisien. Ini bukan berbicara tentang hidup berkekurangan atau pelit, melainkan lebih kepada membuat keputusan yang cerdas dalam hal pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan, terlebih untuk menghindari yang namanya pemborosan. Tujuannya adalah untuk membebaskan finansial kita dengan memanajemen kembali, dengan meminimalis kembali setiap pengurangan-pengurangan yang, maaf kata, kalau kita rasa belum begitu mendesak, belum menjadi kebutuhan yang primer, maka janganlah dulu terlalu dipaksa. Intinya adalah frugal living adalah gaya hidup yang positif dan bermanfaat. Jadi sesungguhnya itu adalah gaya hidup yang positif karena kita mau diajak untuk mengelola kembali dengan baik, bukan tentang keinginan, tetapi tentang kebutuhan. Bukan berarti menjadi menahan diri dengan ekstrim, tapi lebih mengarah kepada kita sadar keadaan kita tahu apa yang kita butuhkan, dan tentu dengan prinsip masih ada hari esok yang belum kita tahu bagaimana keadaan kita, maka mau tidak mau kita juga harus memikirkan tentang hari esok. Jadi tidak melulu tentang hari ini, tapi hari esok. Ya, kita tidak tahu apakah kita masih bisa produktif seperti saat ini, apakah perekonomian, apakah ya keadaan bangsa dan negara kita masih baik-baik saja. Maka dalam arah yang demikianlah kita mau diajak untuk menghidupi budaya frugal living. Masih ada hari esok. Masih banyak yang perlu kita perjuangkan di dalam. Saudara-saudara, penelitian menunjukkan bahwa cara kita pada umumnya dalam mengelola uang itu masih dominan dipengaruhi secara emosional. Masih dominan dipengaruhi oleh secara emosional, juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, terlebih lingkungan sosial kita. Masih banyak dipengaruhi secara emosional, pengalaman masa lalu, juga tentang lingkungan kita. Memang kita akui, Bapak Ibu Saudara, tidak semua itu mulai perjalanan hidupnya berangkat dari sesuatu yang indah. Banyak dari kita yang berangkat bisa kita katakan dari rasa sakit, bahkan harus berjuang
dengan luar biasa. Nah, banyak orang karena mengingat masa lalu yang demikian, namun ketika mendapatkan sesuatu itu sepertinya terasa mudah, mereka seperti ingin membalas masa lalu itu. Mereka sepertinya ingin, aku sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Jadi semua jatuh kepada, ya yang penting mumpung masih bisa, ayo dinikmati. Mumpung masih ada, ayo dihabiskan. Besok masih bisa kita cari. Besok masih bisa kita usahakan. Padahal kita tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjamin tentang hari esok. Ini yang membuat banyak yang akhirnya jatuh ke dalam pemborosan, pada akhirnya penyesalan. Kita sering melihat dari kalangan elit atau dari kalangan artis, itu pengalaman yang sering kita temukan dan harus menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita jangan ikut jatuh ke dalam kehidupan mereka. Jadi seringkali kita melihat semua itu, mengambil keputusan ataupun memilih tentang apa yang harus kita ambil, itu masih didominasi dengan perasaan emosional, pengalaman masa lalu, juga tentang dipengaruhi lingkungan sosial. Masa tetangga bisa begini, aku nggak bisa, kan begitu. Beda, tetangga itu udah eselon, yang kita jangan kita samakan. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, benar Tuhan telah menetapkan tentang jalan hidup masing-masing, tetapi kita harus imani dan aminkan. Siapa yang mau menikmati itu dan mengucap syukur kepada Tuhan, yakinlah dia akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah berkekurangan. Jadi kita masih banyak dipengaruhi. Jadi sepertinya belum ada perencanaan sepertinya yang namanya planning itu ke depan masih sangat jauh dari kita ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita coba berandai-andai ya. Berandai-andai sebentar. Ketika kita lagi berkumpul begini, tiba-tiba semua handphone kita berbunyi, M-banking kita berbunyi, terisi saldo 100 juta satu orang. 100 juta satu orang. Kira-kira ada yang bisa menjawab ini ketika melihat, ada transferan 100 juta. Ini uang mau kemanakan? Ini uang mau kita kemanakan kira-kira? Ada yang bisa langsung jawab enggak? Atau malah bingung atau gimana? Langsung belanja. Rezeki nomplok ya Pak ya. Nah, lihatlah, saya mengajak berandai-andai itu, ini lihatlah, banyak ketika hal ini ditanyakan kepada kita, kita tidak sanggup menjawab, karena kita belum membuat planning tentang skala prioritas, tentang apa-apa yang memang menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika ada seseorang mendapatkan yang begitu, mereka seperti jadi, ini kesempatan gak datang 2 kali. Ayo kita habiskan. Terakhir jadi habis begitu saja. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Saya pernah menanyakan pertanyaan ini juga dalam sebuah PA. Jadi ketika saya tanyakan begitu, yang lain memang pada respon. Ada yang senang, gini-gini, Pak Pendeta nanti begini-begini, semua kasih respon. Tapi ada seorang pemuda yang itu responnya itu datar aja. Jadi saya kan, ini ada apa dengan pemuda ini? Yang lain seperti pada semangat, walaupun berandai-andai kan begitu. Tapi pemuda ini datar aja ekspresi. Jadi saya tanya, mau kamu apakan uang 100 juta itu? Dia jawab begini, Pak Pendeta, saya tidak tertarik. Kenapa?
Iya, masa 100 juta? Toh berandai-andai ya 10 miliar kek, biar lebih enak mikirnya gitu. Ya toh masih berandai-andai ya kenapa harus 100 juta biar enak mikirnya kan begitu. Iya juga ya Pak ya. Iya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa banyak kita yang belum membangun planning itu dalam diri kita. Sehingga ketika tiba-tiba ataupun ada sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita, kita tidak tahu mau kemanakan semua itu. Dan itulah yang membuat kita pada akhirnya lebih jatuh kepada keinginan yang dipengaruhi oleh emosional, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, terlebih ikut style, gaya hidup orang-orang pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang konsep yang diberi kepada saya itu untuk menjelaskan tentang pengelolaan uang, pengelolaan kekayaan itu bagaimana kita mengelolanya. Tapi saya kan bukan ahli akuntan, jadi saya tidak bisa menjelaskan hal itu. Tapi dalam dasar kekristenan, sesungguhnya saya melihat persoalan utama itu bukan di materi ataupun di uang itu. Kita ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang. Maka saya mau mengajak kita kembali untuk merenungkan kembali. Lalu apa yang harus kita pahami kembali? Apa yang harus menjadi pedoman kita tentang semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam hidup kita ini, supaya dalam pengelolaan ataupun dalam pemanfaatannya benar-benar kalau kita mengakui itu adalah berkat dari Tuhan bagi kita, maka dalam pemanfaatannya pun kita pakai itu menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Secara manusiawi memang kita akui bahwa kita bisa mencari dan menemukan uang. Secara manusiawi kita bisa mencari, menemukan, bahkan mengumpulkan harta. Tapi saya harus katakan kepada kita Bapak Ibu, dalam iman kita, firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah bahagian Allah dalam dunia ini. Artinya semua itu boleh terjadi atas kehendak dan seizin Tuhan. Semua itu boleh terjadi atas kehendak dan seizin Tuhan. Dan kita selalu diajak untuk tidak beracuan tentang apa yang terjadi pada diri manusia, tetapi tentang bagaimana kita mau melihat dari sudut pandang Allah. Dan itu yang dikatakan dalam Amsal 20:21 tadi. Kita diajak untuk berhikmat. Kalau dikatakan berhikmat itu Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang pikiran manusiawi kita, tapi dari sudut pandang Allah. Kita mau diajak untuk melihat sesuatu hal itu. Saya pernah membaca sebuah cerita. Saat itu malaikat menjumpai 2 orang pria, dan malaikat menawarkan, saya masih memiliki 2 karunia lagi yang mau saya berikan kepada Anda. Tapi hanya 2 karunia. Karunia memberi dan karunia menerima. Karunia memberi dan karunia menerima. Maka Anda berdua, karunia apa yang mau Anda minta? Tiba-tiba temannya satu langsung nyelonong, saya mau karunia menerima. Baik, saya akan memberikan kepadamu karunia menerima. Maka yang satu lagi secara otomatis pasti akan menerima karunia memberi. Begitu. Nah,
Berpuluh-puluh tahun, 10 tahun kemudian mereka berjumpa kembali kedua orang yang dikaruniai dua karunia tadi. Tapi sudah dalam kehidupan yang berbeda. Dia yang menerima karunia, menerima itu terheran-heran melihat temannya yang mendapat karunia memberi. Loh, kau kan dikasih kemarin itu karunia memberi. Kenapa hidupmu menjadi lebih baik? Aku yang mendapat karunia menerima, tidak ada perubahan dalam hidupku. Lalu jawab yang menerima karunia memberi ini, iya, Tuhan tahu aku harus selalu memberi. Aku harus selalu berbagi. Makanya Tuhan melimpahkan begitu banyak kepada saya. Sedangkan engkau yang hanya menerima, ya tunggulah ada orang yang berbelas kasihan kepadamu. Nah, itu yang tadi mau saya katakan, Bapak Ibu, benar secara manusiawi kita percaya bahwa kita bisa mengusahakan, bisa mencari, bahkan menemukan, bahkan mengumpulkan harta semua itu. Tapi ingatlah, sumber utama di dalamnya adalah kalau bukan Tuhan berkehendak di dalamnya, maka bagaimanapun usaha kita, maka apapun yang kita kerjakan, kalau Tuhan tidak memberkatinya, berkenan di dalamnya, tidak akan pernah hadir dalam diri kita. Dan ini harus menjadi kebenaran iman dalam diri kita. Supaya kita melihat ketika kita menerima berkat itu, bukan dalam sisi kemanusiaan kita yang berpikir, tapi dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang Allah. Coba Bapak Ibu, kalau kita ingat doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita minta yang secukupnya, berarti Tuhan hanya perlu memberikan, ya misalnya 2-3 piring satu hari, kan begitu. Tapi kenapa Tuhan memberikan bahkan sampai berlebih kepada kita? Bukankah ini mau mengajak kita untuk harus berpikir, ada apa Tuhan? Bukankah ini harus bisa membuat kita untuk berpikir, apa yang kau inginkan untuk keperbuat Tuhan? Bagaimana kita mau melihat itu? Bukan dalam cara berpikir kita, tetapi dari cara berpikir Tuhan. Dan itulah yang dikatakan berhikmat. Bukan seperti orang-orang yang hanya menghabiskan begitu-begitu saja. Jadi yang pertama, mari kita lihat bahwa itu semua adalah cara Tuhan untuk semakin menyempurnakan kita, untuk semakin memakai kita benar-benar menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat itu adalah berkat yang dari Tuhan, maka kita pasti akan berpikir 2 kali untuk memakainya untuk sesuatu hal yang mungkin tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Artinya tidak yang benar-benar Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Hal yang kedua demikian juga yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas tadi, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus membicarakan tentang bagaimana prinsip menjadi pengikut Kristus. Dia harus memikul salib, dia harus menyangkal diri, maka dalam penempatan semua itu pun kita juga harus berani mengatakan tidak. Kita juga harus berani mengatakan cukup. Kita juga harus sanggup mengatakan ada di sana yang lebih membutuhkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita meminta di dalam doa, Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bukan sekedar hanya sebuah permintaan atau permohonan saja, tetapi juga sebagai upaya dari kita
untuk mencukupkan diri, untuk menahan diri, untuk membatasi diri, dan mau merasakan itu dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan berikan pada kami makanan yang secukupnya, ini bukan hanya tentang porsi makan semata, tapi ini juga sebagai upaya dari kita untuk mengendalikan nafsu kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita, supaya tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Jadi frugal living itu adalah budaya yang memang harus benar-benar kita terapkan dalam hidup kita, bukan mau untuk berpelit ria, bukan mau untuk menyiksa diri, tapi karena kita sadar ada maksud Tuhan di dalam semua hikmat yang Dia berikan itu. Supaya kita bisa lebih leluasa menjalani hidup ini, tidak terikat pada keinginan-keinginan duniawi, tidak terikat dengan apa yang bisa merusak masa depan kita di tengah-tengah dunia ini. Budaya frugal living adalah bagaimana untuk menata kembali keuangan kita. Memang ada para ahli selalu mengusulkan atau menempatkan dengan hitung-hitungan 4-3-2-1, 40% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan atau asuransi, dan 10% perpuluhan. Tapi itu kembali kepada pribadi masing-masing. Terlebih yang harus kita renungkan kembali adalah, kalau untuk Tuhan, janganlah kita beri yang sisa-sisa. Jadi ada seorang juga yang mengatakan, kau harus libatkan juga dalam hitung-hitungan penghasilanmu, bulananmu. Jadi tetapkan, kalau memang harus 10%, itu yang harus kamu kerjakan. Jadi jangan nanti sisa-sisa pulang dari pasar, itu dibawa ke gereja, itu menjadi kolektif atau persembahan. Enggak lah. Mari kita tempatkan dulu. Bagaimana kita juga ingat bahwa Tuhan telah memberkati hidup kita. Jadi bukan mau mengajak kita untuk berpelit ria atau menyiksa diri, tapi untuk lebih kepada untuk menyelamatkan kita, akan hari esok yang belum tahu bagaimana keadaan dunia ini, terlebih keadaan kita. Maka frugal living adalah solusi yang baik untuk kita kerjakan. Dan itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita.